Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Helmisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengantar manajemen. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Dan selanjutnya langsung saja dijawab oleh saya, yaitu apa yang Anda ketahui tentang manajemen? Menurut saya, manajemen merupakan suatu proses dalam mengelola, mengatur, mengendalikan, merencanakan, dan mengontrol sesuatu di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan lebih terstruktur dan efisien melalui seorang manajer, di mana manajer ini adalah mereka yang melakukan manajemen. Siapa saja yang membutuhkan manajemen? Yang membutuhkan manajemen adalah semua pihak yang melakukan suatu kerjasama, baik itu kelompok ataupun organisasi, untuk mencapai tujuan bersama yang meliputi perusahaan besar, kecil, pemerintah, dan lain-lain. Mengapa manajemen dibutuhkan di setiap organisasi? Sebut dan jelaskan. Mengapa manajemen dibutuhkan di setiap tipe organisasi adalah karena manajemen merupakan cara atau proses untuk organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut adalah alasan manajemen dibutuhkan di setiap tipe organisasi. 1. Karena manajemen merupakan basis untuk sebuah organisasi agar berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini merupakan dasar yang menjadi tujuan umum dari manajemen, di mana efisiensi adalah menyelesaikan pekerjaan dengan usaha, biaya atau pemborosan yang minimum, sedangkan efektivitas adalah penyelesaian tugas-tugas yang membantu pencapaian sasaran organisasi, atau bisa juga dikatakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau melakukan pekerjaan yang benar. 2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat kerja, pemilik dan karyawan, maupun pelanggan, konsumen, supplier, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, pemerintah, dan masyarakat. 3. Manajemen memiliki fungsi yang bersifat universal dan hal itu memungkinkan manajemen cocok untuk di setiap tipe organisasi. Fungsi manajemen itu mencakup planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, actuating atau pengarahan, serta controlling atau pengendalian. Keempat, fungsi ini sering disebut pola POAC. 4. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya dapat membentuk komunikasi yang lebih baik antara atasan dan bawahan. Hal ini terjadi karena hierarki yang terstruktur dan pengendalian yang membuat tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan lebih minim atau bahkan tidak ada. Selanjutnya, sebuah perusahaan akan menjadi perusahaan yang berkembang dan mampu berkompetensi dengan pesaing harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dari sumber mana saja mendapatkan karyawan yang diinginkan perusahaan? Sebut dan jelaskan. Berikut adalah jawabannya. Perusahaan mendapatkan karyawan yang melalui beberapa sumber. Ada internal dan juga sumber eksternal. Sumber intern adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang calonnya diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu baik yang bersifat vertikal atau promosi atau demosi, maupun bersifat horizontal jika masih ada karyawan yang memenuhi spesifikasi jabatan. Sebaiknya pengisian jabatan tersebut diambil dari dalam perusahaan, khususnya untuk jabatan manajerial. Hal ini sangat penting untuk memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang ada. Ada 3 sumber daya penawaran intern, yaitu 1. Penataran atau upgrading, yaitu dengan mendidik dan memberi latihan. 2. Pemindahan atau transferring, yaitu posisi yang kurang disenangi ke posisi lain yang lebih memuaskan kebutuhan. 3. Pengangkatan atau promoting, yaitu pengangkatan ke jabatan yang lebih tinggi lagi. Sumber ekstern adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang calonnya dilakukan penarikan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Berikut adalah sumber-sumbernya. 1. Menggunakan jasa karyawan lama. 2. Melalui lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dapat berupa perekrutan langsung di mana perusahaan tersebut menghubungi secara langsung lembaga pendidikan tersebut. Dan terdapat pula lembaga khusus di sekolah menengah kejuruan, yaitu Bursa Kerja Khusus atau BKK, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja. Pelaksana
pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra dinas tenaga kerja dan transmigrasi. 3. Lamaran yang masuk secara kebetulan. 2. Iklan atau advertensi. 5. Kantor tenaga kerja. 6. Nepotisme, yaitu sumber karyawan yang datang dari sanak saudara masih ada hubungan keluarga atau hubungan dekat yang biasanya dikenal dengan orang dalam. 7. Platform khusus pencari kerja seperti LinkedIn, Jobstreet, dan lain-lain, atau website resmi yang tersedia langsung vacancy di dalamnya seperti Indofood atau Forisa dan lain-lain. 8. Yayasan outsourcing. Bagaimana cara menyusun personalia di sebuah perusahaan? Jelaskan. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan personalia. 1. Perencanaan sumber daya manusia yang dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan personalia organisasi. Untuk memperoleh kinerja optimal dari keberadaan karyawan dalam perusahaan, maka perusahaan perlu menetapkan strategi yang tepat, yaitu dengan memikirkan bagaimana mengelola karyawan agar mau mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 2. Penarikan, yang berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris dengan rencana sumber daya manusia. Penarikan karyawan adalah proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. 3. Seleksi. Seleksi karyawan adalah proses untuk menentukan calon karyawan yang akan menduduki jabatan kosong yang diperebutkan. Proses seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar akan diterima atau tidak. 4. Pengenalan dan orientasi merupakan tahapan setelah pelamar resmi diterima untuk menduduki suatu jabatan dalam organisasi. 5. Latihan dan pengembangan. Tujuan dari diadakannya pelatihan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan serta mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pengembangan karyawan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yaitu meningkatkan kemampuan, sikap, dan sifat kepribadian karyawan serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. 6. Penilaian pelaksanaan kerja dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja perseorangan dan standar-standar tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. 7. Pemberian balas jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Manajer dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bawahannya harus membuat suatu desain organisasi agar pencapaian tujuan usaha bisa berjalan lancar. Ada sebuah cara pembagian struktur itu dengan 4 building blocks of organization. Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? 4 building blocks of organization atau 4 pilar perorganisasian merupakan dasar untuk melakukan proses perorganisasian yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995. 4 pilar ini terdiri atas pembagian kerja, division of work, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki, serta penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Sebut dan jelaskan. 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja atau division of work adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik. Misalnya pembagian kerja dalam suatu perusahaan yang terdiri atas tim pemasaran, tim desain produk, tim penjualan, dan lain-lain. 2. Pengelompokan pekerjaan. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Ini terjadi setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. 3. Penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dan organisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Terdapat 2 konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management control atau span of control, yaitu berkaitan dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu.
Dan ada chain of command menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan bagian mana yang akan melapor ke bagian yang telah ditentukan, serta menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi ke hingga hierarki yang paling rendah. 4. Koordinasi. Pilar keempat dari proses pengorganisasian adalah koordinasi. Setelah tahap pembagian pekerjaan, kemudian tahap pengelompokan hingga ditentukan hierarki organisasinya, maka langkah berikutnya adalah koordinasi agar pembagian kerja yang telah dilakukan beserta penentuan desain organisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Sebagaimana menurut Stunner, Freeman, dan Gilbert, koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Jelaskan yang dimaksud dengan span of management, control, dan chain of command. Span of management control adalah rentang kontrol dalam manajemen yang menunjukkan perkiraan jumlah optimal bawahan yang dikelola oleh suatu atasan. Ini adalah faktor utama yang menentukan bentuk organisasi. Ini melibatkan semua kegiatan manajemen dalam bisnis daripada hanya pengawasan dan kontrol. Span of management control terbagi menjadi dua jenis, wide span dan narrow span. Wide span of control adalah ketika seorang manajemen mengawasi banyak bawahan untuk menunjukkan rentan kontrol yang luas. Ini juga disebut rentan operasi, karena umumnya berlaku di tingkat manajerial yang lebih rendah. Rentan yang luas melibatkan pekerjaan sederhana dan mengarah ke struktur organisasi yang lebih datar. Organisasi-organisasi yang berukuran besar digunakan untuk rentan kendali yang luas. Sedangkan narrow span of control adalah ketika satu manajer mengelola beberapa bawahan. Itu disebut rentan eksekutif karena itu menunjukkan rentan kontrol yang sempit. Ini juga disebut rentan eksekutif karena berlaku di tingkat manajerial atas atau menengah. Organisasi memilih rentan yang sempit ketika sifat pekerjaan kompleks dan membutuhkan lebih banyak bantuan dari atasan. Selanjutnya, chain of command. Di dalam organisasi mengacu pada hierarki perusahaan atau tangga otoritas, di mana mereka yang bertanggung jawab atas organisasi atau perusahaan mengarahkan dan mengendalikan karyawan di bawah mereka. Rantai komando merinci bagaimana karyawan junior harus melapor ke siapa dan kapan harus berkonsultasi dengan figur otoritas mengenai masalah tertentu dalam organisasi. Dalam sebuah bisnis, rantai komando mengarahkan pelaporan hubungan karyawan dari bawah ke atas. Siapa yang harus melapor kepada siapa dan kapan. Rantai komando yang terkoordinasi dengan baik menjamin bahwa setiap lowongan yang tersedia dan setiap departemen memiliki individu yang memikul tanggung jawab utama. Adapun elemen-elemen yang terkandung dalam rantai komando, diantaranya wewenang, tanggung jawab, dan kesatuan komando. Buatlah jenis bagian chain of command pada institut. Contoh institut dalam perkuliahan berikut adalah: di samping ini merupakan jenis bagian chain of command rantai kendali vertikal pada institusi pendidikan, yaitu Universitas Indonesia. Rantai komando struktur organisasi Fakultas Universitas Indonesia adalah sebagai berikut. Ada dekan, ada SAF, DGV, DGBF, dan sampai akhir. Silahkan diperhatikan. Selanjutnya, gambar bagian hierarki rantai komando vertikal dan horizontal. Berikut adalah contoh vertikal. Dan berikut adalah contoh horizontalnya. Selanjutnya, motivasi akan mendorong mewujudkan perilaku organisasi atau seorang guna mencapai tujuan yang diharapkan. Apakah penting karyawan memerlukan sebuah motivasi dalam bekerja? Jelaskan. Iya, menurut saya motivasi bagi karyawan sangat penting dalam bekerja karena hal itu akan mempengaruhi kinerja dan output yang dihasilkan karyawan tersebut untuk mencapai tujuannya. Dalam sebuah perusahaan, karyawan merupakan aset sumber daya perusahaan yang paling penting karena sumber daya manusialah yang menjalankan operasi sebuah perusahaan. Agar karyawan dapat bekerja dengan baik, maka dibutuhkan sebuah pendorong
pendorong, yaitu sebuah motivasi. Motivasi ini merupakan sebuah dorongan psikologis, dapat berupa dorongan internal dan eksternal dari diri atau lingkungan karyawan. Dorongan inilah yang akan membentuk semangat bekerja dan karyawan akan memberikan hasil maksimal, serta meningkatkan kreativitas yang berdampak positif bagi perusahaan. Motivasi ini dapat berupa jaminan finansial, jaminan kesehatan, apresiasi atau penghargaan dari atasan, jaminan jenjang karir, dan lain-lain. Dengan adanya hal tersebut, karyawan akan merasa dihargai atau diperhatikan, dan jaminan-jaminan yang membuat bekerja lebih nyaman, meringankan pikiran serta fokus dengan pencapaian perusahaan. Karena sebuah apresiasi kecil yang kadang dianggap sepele ternyata dapat berdampak besar terhadap kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dan juga motivasi dapat membantu pengembangan diri masing-masing karyawan. Selanjutnya, sebut dan jelaskan 3 teori motivasi yang Anda ketahui. 1. Teori motivasi Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Teori ini berisi mengenai kebutuhan lah yang menjadi alasan utama yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Pada intinya, teori ini berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Ada A. Kebutuhan fisiologikal, B. Kebutuhan rasa nyaman, C. Kebutuhan akan kasih sayang, D. Kebutuhan akan harga diri atau kehormatan, E. Kualitas diri atau self-actualization, dalam arti tersedia kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 2. Teori motivasi McClellan, kebutuhan berprestasi. Menurut McClellan, dalam teori ini dapat 3 poin penting seseorang dapat meraih motivasi menggunakan 3 hal, yakni motivasi untuk mencapai prestasi, motivasi untuk memiliki koneksi, dan yang terakhir adalah motivasi untuk memiliki kuasaan. 3. Teori Viktor H. Fromm, yaitu teori harapan. Dalam bukunya Viktor H. Fromm yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya. Itu. Teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkan itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.